Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang perempuan yang suka suami orang? Nah, ini paling lama sebenarnya saya nih. Waduh. Karena sebenarnya Ustaz, ngomongin perempuan suka suami orang, bukan suami orang itu nggak akan mungkin suka sama perempuan itu kalau perempuannya nggak kasih kode, Ustaz. Masya Allah, memang ngerti kalian tuh. Enggak sebanyak yang curhat sih Ustaz, banyak yang curhat. Yang curhat banyak Ustaz. Lanjut Ustaz, lanjut. Ini pertanyaan terberat. Sulit jawabnya. Perempuan suka suami orang. Ya, Ada dua kemungkinan. Pertama penyakit, kedua hobi. yang hobi ini yang bahaya Ustaz. Hobi ini bahaya. Waduh, bahaya Ustaz. Oleh sebab itu maka dalam Islam laki-laki perempuan dijaga. Lihat ini kafe Islami, Islamic cafe. Laki-laki perempuan tidak menyatu. Ada tembok besi di antara kita. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh satu. Makanya jangan mudah, jangan tukar-tukaran nomor. Yang laki-laki juga jangan terlalu gatal matanya. Lihat dari tadi saya, nggak ada lihat sana. Oleh sebab itu yang perempuan juga jangan menor. Dan bagi istri-istri juga berhiaslah. Kenapa laki-laki melihat perempuan lain? Apa kata pepatah? Subur rumput di rumah, lebih subur rumput tetangga. Apalagi kalau rumputnya rumput plastik seperti pentas kita, tidak akan pernah layu mas bro. Oleh sebab itu maka sekarang banyak perempuan bersolek bukan untuk suaminya. Perempuan bersolek untuk suami orang. Kalau dia mau pergi kerja, kalau dia mau pergi belanja, putih betul make upnya. Tapi kalau di rumah macam hantunya blorong sundel bolong. Oleh sebab itu jangan heran kalau tertarik suami melihat anak gadis, melihat orang lain karena istrinya. Wahai perempuan-perempuan, buatlah dirimu seolah-olah setiap malam seperti malam pertama waktu mau menikah dulu. Bagaimana dulu kau harum, wangi, semerbak, yang sekarang bau bawang bombay, berubahlah. Insya Allah doa juga luar biasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan berdoalah. Ya Allah, jaga hati suamiku ya Allah. Jangan sampai berpaling ke lain hati ya Allah. Jangan sampai berpindah ke lain hati ya Allah. Kita doakan yang sudah sempat jatuh, mudah-mudahan dia naik, bangkit kembali dan ditinggalkannya perbuatan ini. Adapun perempuan-perempuan yang mengganggu suami orang, kita doakan supaya hati dia bertaubat. Kita buatkan konseling khusus untuk perempuan yang suka mengganggu suami orang. Nanti kita minta Ustadz Fadil Rahmi membuatkan satu konseling konsultan khusus insyaallah. Amin. Amin. Amin insyaallah. Amin. Iya, mantap sekali tadi jawaban-jawabannya. Berarti intinya saling menjaga ya. Iya, Yang yang wanita menjaga. Iya. Sadar diri akan dia istri. Iya. Yang suami sadar diri akan dia suami. Gitu Makanya ya. Bang Ridho jangan sering-sering dengar curhat wanita. Oh enggak Ustaz. Kita kayak Ustaz bilang tadi. Iya. Ya, harus menjaga Ustaz. Kalau udah Iya. jadi suami orang, Ah. kita minimalisir yang namanya bersahabat dengan perempuan. Iya, Dan betul, seperti betul, itu. betul. Kalau bisa di handphone ini ya laki aja semuanya. Iya. Tidak ada persahabatan antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Tidak ada persahabatan. Makanya Jangan pernah berkata sudah macam abang saya, sudah macam adik saya, kami sudah macam saudara. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Iya, untuk macam-macamnya. Iya. makanya Ustaz, kalau Ustaz bilang tadi Ustaz duduknya nyamping nggak ngelihat, saya sengaja duduk belakang Ustaz. Nah, Masya Allah. lebih nggak nampak Ustaz. Jadi nampaknya yang hadap ke sana cuma Ustadz Fadil Rahman. Iya. Pantasan dari tadi dia diam aja. Masya Allah. Next Ustaz, next Iya. lanjut. Nanti Oke, bahaya next. kalau dilanjutkan Nah, itu Ustaz. ini tentang toleransi. Oke. Ya. Apa hukumnya bagi seorang fotografer mendokumentasikan prosesi keagamaan agama selain Islam? Silakan Ustaz. Sekarang banyak orang yang selip dan salah, tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telurasin. Oleh sebab itu masalah toleransi, Islam amat sangat menghormati toleransi. Ketika ada seorang sahabat bernama Asma, ibunya datang non muslim, ibunya tidak Islam, ummi qadiman wa hiya raghibatun.
ibu saya datang dan dia sangat ingin berjumpa dengan saya. Afa usluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya? Apa kata Nabi? Siliha, sambung silaturahim. Afa utiha, boleh saya beri hadiah, boleh saya beri makan, boleh saya beri minum, boleh saya beri baju. Iktiha, berikan hadiah, boleh. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, ritual, masuk ke dalam rumah ibadah, mengambil gambar, foto-foto, ada simbol-simbol, setan datang berbisik dalam hati, berbisik dalam pikiran, terngiang-ngiang waktu mau tidur malam, terbawa ke dalam mimpi. Alladzi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau sudah terkait dengan masalah ritual, tempat ibadah, simbol-simbol, maka ingatlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dalam hal ini ritual jangan sama sekali. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu sahabat-sahabat fotografer, saya kan cuma moto Pak Ustaz. Apa salahnya foto perawet masuk ke tempat ibadah orang? Ingat, kau masuk ke dalam, kita diajarkan untuk tidak masuk bahkan ke tempat-tempat rumah-rumah lama, suku Median, suku yang peninggalan-peninggalan lama. Nabi mengatakan jangan masuk ke sana. Kenapa? Karena ada pengaruh negatif, karena ada bisikan-bisikan. Oleh sebab itu kita jaga diri kita. Sahabat-sahabat fotografer, silakan foto. Fotonya di taman, nggak apa-apa. Fotonya di kebun, tidak apa-apa. Fotonya di sungai, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terkait dengan pose, melihat yang haram, apalagi tukang fotonya belum nikah, posenya na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, pulang ke rumah innalillah. Mari kita jaga diri kita. Ingat, setan akan senantiasa berbisik, la atiyannahum min bayni aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shamalihim, dari kiri. Oleh sebab itu mesti kita jaga diri kita. Selama posenya baik, silakan. Pose tidak baik, tinggalkan. Selama tidak terkait dengan ritual ibadah, lakukan. Kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, jaga diri kita. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki yang halal bagi fotografer-fotografer muslim kita, insyaallah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jadi jangan pernah menyalahpahami atau mensalahartikan tentang toleransi. Karena kita punya akidah lakum dinukum waliyadin. Jadi kita harus memahami bagaimana makna toleransi yang sebenarnya. Ya, ini ada sedikit, mungkin ada hadir hari ini adik-adik remaja pelajar dari SMA 2 Loksmawe. Nah, jadi alhamdulillah dari kalangan muda, dari kalangan pelajar, dari kalangan orang tua hadir semua di sini mendengar nasihat dari Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Samad Al-CMA. Pertanyaannya adalah Ustaz, di masa sekarang banyak yang suka bully, mengejek. Bagaimana cara kita untuk menghindari bully di media sosial? Bully ini jenis kue juga. Nasi kebuli Ustaz. Saya sangka adik bolu. Ngejek, caci maki, sumpah serapa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan banyak-banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka adalah dosa. La tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah, membicarakan aib orang. Kalau ada hal yang kita tidak suka, kita ngomong langsung, jangan diekspos di medsos, nanti di komen orang, akhirnya menjadi ramai, tidak menyelesaikan masalah dan memunculkan masalah baru. Nggak senang dengan kawan, akhirnya nyindir di medsos, nyindir di FB, nyindir di Instagram, di komen sana, komen sini, akhirnya api kecil menjadi api besar, permusuhan. Kenapa tidak datang saja langsung? Kalau ada orang yang ngejek Ustaz gimana? Kalau ada orang ngejek saya di medsos, tak saya balas. Langsung saya BAP, masuk kantor polisi, masuk hakim, penjara 4 tahun. Selesai. Masya Allah. Berarti langkah bijaknya apabila misalnya dibully, diajak di medsos, didiamin aja ya Ustaz ya. Yang pertama, kita jangan memancing-mancing. Jangan ada memancing-mancing. Yang kedua, mesti cerdas. Ini kira-kira dengan bermedsos ini saya dapat apa? Kawan-kawan, gunakan YouTube itu untuk cerdas. Kamu dulu kuliah di mana? Saya Fakultas Pertanian Pak Ustaz. Cari bidang pertanian di YouTube. www.youtube.com. Cara tanam padi panen tiap bulan. Catat itu cara tanam padi panen tiap bulan. Ustaz. Cara tanam padi panen tiap bulan ya. Tiap minggu nggak ada Ustaz ya? Itu luar biasa itu medsos. Ya. Kamu dari mana? Saya dari Fakultas Teknik Ustaz. Cari di YouTube www.youtube.com. Buka di situ cara buat robot yang bisa bawa kopi gratis. Buat
Jangan Jadi lupa juga, berguru. Ustaz jangan lupa juga dibawa mondring Ustaz. Masya Allah. Iya, Ustaz. Masya Allah. Iklan juga Ustaz. Iklan juga. Anda ingin minum sehat, membangkitkan ekonomi umat, jangan lupa minum Mondring sehari 3 kali. Dapatkan di agen-agen terdekat. Hubungi nomor berikut ini. Iya, like and share ya. Like and share ya. Like and share, jangan lupa. Oke, baik Ustaz, ada lagi Ustaz? Iya. Pertanyaannya? Jadi kira-kira kita sampai jam berapa nih? Kita Ustaz Rito? pengennya sampai jam berapa ya? Iya. Sampai apa? Sampai malam. Ustadz Fadil, Iya. kita sudah lama bolak-balik ke Aceh. Kenapa baru sekali ini antum buat seperti ini? Masya Allah. Ini Sementara tanggapan Ustaz Fadil ini. ini kunjungan saya yang terakhir. Oh, kunjungan yang Kenapa terakhir, tidak dibuat begini di banyak-banyak tempat? Ini Masya Allah, ini pancingan. penyesalan. Ini penyesalan seumur hidup. Ini pancingan. Iya. Ini yang pertama, maka setelah ini kita harapkan Ustadz Abdul Somad akan hadir ke Aceh kembali dan akan kita buat seperti ini tidak hanya di Lok Sawit tapi di seluruh Aceh. Insya Allah. Tepuk tangan Pancingan. untuk Bang Fadil ya. Mudah-mudahan ke depan juga. Jadi Ustaz, Ya. awalnya kita melihat safari Ustadz kan biasanya Ustadz itu tausiah Iya. di masjid, Betul. tausiah di pesantren mungkin. Iya, di stadion, di tanah lapang. Ya, jadi awalnya dari era production Tapi dan nanti di tempat lain kalau dibuat seperti ini ada kafe macam ini juga nggak? Ya. Nanti kita cari mudah-mudahan. Ustaz. Kalau gitu kita buat dulu cabangnya baru kita buat. makanya Ustadz kalau carinya jangan lupa era production Ustadz ya. Iya. Era production. Karena Ustadz gini, awalnya sih sebenarnya kita pengen memberikan konsep yang berbeda sih Ustadz. Iya. Ya karena kembali kayak Ustadz bilang tadi, anak muda ini kan bosan yang namanya diceramahin. Iya. Kan lebih untuk masuk ke anak muda ini lebih Dialog. ngobrol, Ada dialog. feedback, iya. Iya, seperti Tapi pengaruh pembawa acara MC luar biasa. Iya, Masya Allah. Saya maunya kalau di tempat lain, Ustaz Fadil kalau buat acara lagi tempat lain tolong MC-nya jangan diganti. Biasa. jangan lupa like and share. Like and share. Tergantung buat Ternyata selama ini kan kalau kita lihat TV yang jadi pembawa acara itu kan perempuan. Iya, perempuan. Iya. Banyak narasumber itu kalau pembawa acaranya perempuan pakai rok pendek akhirnya dia fokus. Hari ini dibuktikan ternyata laki-laki pun juga lebih baik. Masya Allah. Tepuk tangan untuk laki-laki. Ya. Luar biasa Ustaz. Iya, Awalnya Rito tadi kan. Ya, gimana? Sebelum kita mulai acara, ada juga yang nanya. Ya. Seperti kita sampaikan tadi. Oke. Kenapa Ustadz Abdul Somad sang dai 1 juta viewer Ya. Bukan 1 ini juta. acaranya di Coffee Time di station premium di apa namanya di kedai kopi. Ya. Jadi kenapa bisa di kedai kopi? Ya. Kenapa nggak di masjid aja, di lapangan aja, atau di musola atau di menasa? Kenapa harus Ya. di kedai kopi? Karena kembali lagi kan tema kita pemuda zaman now. Iya. Ya. Kembali lagi yang kita ingatkan kalau Station Coffee Premium Ustaz, biasanya di sini itu di tempat adanya konser, Iya. di tempat diadainnya pertunjukan musik, Ha. tempat diadainnya media untuk anak-anak komunitas berkarya Ustaz, baik Iya, iya. komunitas foto, komunitas mobil, komunitas motor, sudah. Dan kali ini kami dari tim Era Production berpikir, Ya. kami dari tim Era Production berpikir, kenapa sih pemuda zaman now sekarang hanya berpikir tentang kemajuan zaman? Kenapa nggak berpikir gimana cara bisa mengembangkan iman? Betul, Iya. mantap. Tadi ada sebut motor. Ya. Kenapa tidak disetting saya tadi datang naik motor? sebenarnya settingan awal kita itu memang Ustadz kan keliling Lusmawe, Iya. naik motor gitu kan, Masya Allah. buk, gitu kan. Ya. Bawa motor, tiba-tiba turun, parkir. Wah, keren kali ini. Masya Kalau Allah. kita buat lagi. Kira-kira- buat lagi sekali lagi. kira-kira Harus- Ustaz harus Fadil- diulang nih kayaknya. Iya. Diulang Ustaz ya? Harus diulang ini. Jadi Ustaz Harus kalau diulang. diulang, kita Ah. langsung ngomong sama Bapak Tanjil. Masya Allah. Ya, selaku owner, Iya. Pak Tanjil diulang, Pak Tanjil. Jangan ya. lupa Iya. diulang. Biasa kafe kan ada nyanyi-nyanyinya, Iya. dia ngomong sampai berbuih mulut kan? Ada. Untuk ini kita break sebentar, kita Iya. dengarkan lagu membangkitkan semangat. Oh, dengar. Iya. Orang kaya mati. Semangat kita. Hilang semangat itu. Ini harus banyak yang diperbaiki nih di masa Iya, yang datang. Masya Allah. Bagaimana Ustaz masih ada pertanyaan? Iya, ini mungkin beberapa pertanyaan lagi. Ini penting tentang zakat, ya tentang Ya. zakat.
apakah zakat saya bagi sendiri atau diserahkan ke lembaga amil zakat di bawah pemerintah? Salah satunya Baitul Mal yang ada di Aceh. Kalau zakat dibagi sendiri, ibarat satu lidi. Satu lidi bisa buat apa? Paling untuk tusuk gigi. Tapi kalau lidi yang banyak ini diikat menjadi satu, maka banyak sampah-sampah yang bisa akan kita buang. Oleh sebab itu orang Aceh bayar zakatnya ke Baitul Mal. Yang di luar Aceh bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bayarlah zakat sesuai dengan waktunya, salurkan ke yang berhak memilikinya, sehingga kita sedang membangkitkan ekonomi umat. Apa itu orang Islam? Orang miskin dikasih makan, orang miskin dimanjakan. Bukan begitu. Zakat produktif. Dia buruh cuci dari rumah ke rumah. Kita tidak kasih dia uang, tapi kita kasih mesin cuci, setrika. Dia bisa buat laundry kecil-kecilan. Bulan ini dia penerima zakat, bulan depan dia sudah mapan, bulan berikutnya malah dia yang berzakat. Itu program tidak bisa kita lakukan sendiri, harus kerjasama dengan Baitul Mal. Masya Allah. Jadi di sini masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat, jangan lupa di Kota Luk Sumawe ada Baitul Mal, di Aceh Utara juga ada Baitul Mal. Gunakan dan salurkan zakat Anda pada lembaga resmi seperti Baitul Mal. Dan mudah-mudahan Baitul Mal juga seperti kata Ustadz tadi bisa menghadirkan dan melahirkan zakat-zakat produktif, sehingga ketika pertama dia sebagai orang yang menerima zakat, tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang dia akan menjadi seorang muzaki yang mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan ini tercapai di Kota Luk Sumawe. Amin. Amin. Amin.